Jalan-jalan ke Rawasari, ada Mang Atang sama pelajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari, selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar, kembali lagi bersama Kak Purwo Besari. Di kesempatan kali ini, Kak Purwo akan menjelaskan mengenai materi proposal bahasa Indonesia. Nah Sobat Belajar, Kak Purwo mau tanya, Sobat Belajar di sini pernah mendengar yang namanya istilah metode dalam sebuah penelitian? Dan juga apakah Sobat Belajar pernah mendengar istilah yang namanya metodologi dalam sebuah penelitian? Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan dari keduanya, metode dan metodologi? Atau jangan-jangan yang kedua salah, harusnya metodologi dari kata metode dan logos yang artinya ilmu tentang metode itu sendiri. Nah yang benar yang mana nih Sobat Belajar? Atau memang ada yang salah? Nah, yang pertama metode adalah cara bagaimana kita melakukan penelitian itu. Dari cara mengumpulkan data, lalu cara mengolah data, dan lain sebagainya. Sementara metodologi itu tidak salah. Itu benar sekali. Nah, itu adalah salah satu bab yang ada di penelitian, khususnya ketika kita membuat penelitian. Nah, Sobat Belajar, kenapa namanya metodologi itu adalah salah satu istilah yang ada di penelitian. Jadi bukan metodologi tapi metodologi. Nah, dan itu isinya adalah rangkaian dari metode-metode yang dipakai dalam penelitian. Jadi ketika ada yang bertanya, yang benar adalah metodologi atau metodologi. Jawabannya adalah metodologi ya Sobat Belajar. Jadi jangan salah lagi. Nah Sobat Belajar, ternyata ada banyak istilah sekali ya dalam penelitian. Dan sebagaimana diketahui, penelitian itu juga tidak langsung kita melakukan penelitian, tapi kita juga perlu namanya proposal penelitian untuk bisa diketahui apakah penelitian kita layak atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai itu. Apa sih bedanya proposal biasa atau proposal kegiatan dengan proposal penelitian itu, dan apa hubungannya dengan metode dan metodologi itu sendiri. Nah, penasaran kan Sobat Belajar apa yang akan Kak Purwo bahas? Nah, Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Selamat datang kembali Sobat Belajar bersama Kak Purwo Besari. Nah Sobat Belajar, Kak Purwo tadi sudah memberikan sedikit gambaran tentang materi apa yang akan Kak Purwo bahas, yaitu tentang apa bedanya dari proposal biasa dengan proposal penelitian atau proposal ilmiah lebih pada umumnya ya. Nah, proposal biasa ini maksudnya adalah proposal kegiatan, yang mana Sobat Belajar di sini mungkin sering sekali khususnya kelas 11, baik kelas 11 yang membuat acara-acara misalnya seperti pensi, acara peringatan 17-an di sekolahnya masing-masing yang membutuhkan proposal kegiatan. Dan atau mungkin pernah ada masing-masing dari Sobat Belajar di sini yang pernah mengikuti lomba dan perlu untuk membuat proposal penelitian untuk mengikuti sebuah lomba karya tulis ilmiah. Nah, apa sih bedanya? Nah, Kak Purwo akan membahas mengenai perbedaan struktur dari proposal kegiatan dan juga proposal ilmiah itu sendiri Sobat Belajar, oke? Nah, namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari pembuatan proposal itu, supaya tahu nih kenapa ada bagian-bagian ini di strukturnya. Ada misalnya latar belakang, ada misalnya yang kedua ada yang namanya tujuan proposal dan lain sebagainya, oke? Nah, yang pertama adalah apa sih tujuan dari proposal itu? Yang pertama adalah untuk mendapatkan bantuan dana. Tentu saja ya, kita membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dana. Dan yang kedua untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga untuk mendapatkan perizinan. Nah, Sobat Belajar, baik proposal kegiatan maupun proposal ilmiah atau proposal penelitian, dua-duanya kita gunakan untuk kita supaya mendapatkan dana itu sendiri. Karena yang namanya penelitian itu tidak hanya misalnya kita membaca buku lalu mengkaji isi buku, tidak hanya seperti itu, karena kita juga salah satunya perlu yang namanya eksperimen, lalu kita membeli alat dan bahan dan lain sebagainya Sobat Belajar. Maka kita juga membutuhkan uang yang banyak. Jadi baik dari proposal kegiatan biasa ataupun proposal penelitian, kita tujuannya adalah untuk mendapatkan dana. Dan yang kedua adalah mendapatkan dukungan. Dukungan di sini maksudnya seperti apa? Dengan kita adanya dana, otomatis kita diberikan dukungan material, dan setelah itu kita juga bisa dengan menunjukkan proposal ini kita bisa mendapatkan dukungan moral itu sendiri. Nah, yang ketiga tentunya untuk mendapatkan perizinan, karena misalnya seperti ini, saya mau melakukan penelitian ini. Nah, untuk mendapatkan izin tersebut kita diperlukan yang namanya mana proposalnya gitu kan, supaya diketahui apakah kegiatan ini layak untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi itu ya pentingnya
adanya proposal itu. Jadi 3 tujuan utama proposal ini ya. Nah, di jenis-jenis proposal, sebagaimana yang diketahui, yang pertama, kakak membaginya menjadi 4 jenis proposal yang pada umumnya ada atau diketahui. Yang pertama adalah proposal bisnis. Nah, proposal bisnis ini biasanya identik dengan proposal untuk mendirikan sebuah usaha. Seperti itu. Jadi, misalnya kita ingin mendirikan sebuah, misalnya perusahaan. Atau misalnya kita ingin mendirikan sebuah, misalnya kedai kopi. Atau misalnya kita ingin membuat sebuah gerobak jualan misalnya yang lagi kekinian. Nah, itu juga termasuk proposal bisnis. Nah, yang kedua adalah proposal proyek. Nah, proposal proyek ini salah satu fungsinya adalah ketika kita mengajukan sebuah proyek. Misalnya kita adalah salah satu karyawan di sebuah perusahaan atau pekerja di suatu perusahaan A. Lalu misalnya atasan kita atau bos kita meminta kita untuk mengadakan tolong buat misalnya proyek pengajuan untuk kita ikut tender, misalnya pembuatan jalan tol dari lintas misalnya Jawa dan Kalimantan, misalnya seperti dari Jawa ke Kalimantan ada jalan tol misalnya seperti itu. Nah, itu kita tentu saja membuat proposal tender itu kita misalnya untuk mendapatkan apakah kita bisa mendapatkan proyek itu, tender itu atau tidak, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini bedanya apa sih dengan proposal yang sebelum-sebelumnya? Nah, proposal penelitian ini umumnya struktur dan isinya ditentukan dengan sistematika keilmuan tertentu. Jadi kita tidak bisa melenceng dan tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Kenapa kakak bilang tidak jauh berbeda? Kenapa kakak tidak bilang saja sama? Nah, jadi misalnya aturannya secara umum atau intinya sama, ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah, pembahasan, tujuan dan kesimpulan, sobat belajar. Namun secara detailnya akan berbeda-beda setiap instansi atau institusi. Nah, tapi ini sangat berbeda sekali misalnya untuk membuat proposal proyek, proposal kegiatan, atau proposal bisnis sangat berbeda jauh ya proposal penelitian. Jadi itu yang membuat kakak mengatakan ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi harus misalnya latar belakang harus menggunakan kutipan seperti ini, ada aturannya dan sebagainya. Kalau misalnya proposal bisnis atau proposal sebelumnya tidak perlu seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah proposal kegiatan. Nah, ini juga yang akan kita bahas sebelumnya, antara perbedaan proposal penelitian dan juga proposal kegiatan itu sendiri. Nah, apa sih bedanya? Nah, bedanya kalau misal proposal kegiatan ini lebih menekankan pada proposal mengajukan sebuah kegiatan. Contohnya adalah untuk kegiatan konser, perlombaan, dan sebagainya. Seperti itu. Termasuk pensi ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur penulisan proposal kegiatan yang dikatakan lengkap ya, cukup lengkap ya sobat belajar. Terdiri dari latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan, target, sampai yang terakhir adalah penutup. Nah, ini bisa dikatakan strukturnya sangat lengkap ya untuk struktur proposal dari struktur penulisan proposal kegiatan itu sendiri. Nah, karena kita akan menjabarkannya lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan latar belakang kegiatan dan lain sebagainya, oke? Nah, yang pertama adalah latar belakang kegiatan. Namanya juga latar belakang ya enggak sih? Nah, latar belakang itu apa sih yang membuat kita ini mau melakukan kegiatan tersebut gitu kan. Nah, lalu di sini juga kita mencantumkan misalnya alasan-alasan pokoknya, alasan gagasan-gagasan utama kenapa sih kita ingin melaksanakan kegiatan ini. Dan penulisannya pada umumnya sebagian besar menggunakan jenis tulisan atau paragraf atau teks deduktif itu sendiri. Apa itu teks deduktif atau paragraf deduktif? Yang mana dari penjelasan awal itu berisi penjelasan mengenai ide besarnya atau misalnya cakupan yang lebih luas, lalu menurun lagi menjadi yang lebih rinci dan lebih spesifik dan lain sebagainya, sehingga di akhir atau di kalimat terakhir atau paragraf terakhir dijelaskan inilah alasan kami melatar belakangi kami melaksanakan kegiatan ini, seperti itu. Nah, sehingga bila digambarkan sobat belajar, latar belakang kegiatan yang bersifat deduktif ini bersifatnya paragrafnya adalah bersifat
bersifat segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik itu. Nah, maksudnya apa segitiga terbalik? Nah, di segitiga terbalik ini maksudnya adalah yang di bagian awal atau di bagian atas ini berisi masih penjelasan secara umum. Lalu turun lagi ke sini, makin turun makin spesifik ya, atau lebih detail atau lebih khusus. Nah, jadi kurang lebih untuk tema atau isi dari paragraf di latar belakang adalah segitiga terbalik itu sendiri, oke? Nah, lalu yang kedua adalah dasar pemikiran. Nah, dasar pemikiran ini kita harus tahu nih, apa sih landasan kita boleh melaksanakan kegiatan ini dan yang mengharuskan kita untuk melaksanakan kegiatannya. Contoh misalnya kalau misalnya OSIS adalah program kerjanya seperti itu. Kalau misalnya karyawan adalah salah satu misal deskripsi pekerjaannya untuk mengadakan proyek ini, kegiatan ini, seperti itu. Jadi harus ada landasannya. Kalau misal tidak ada, itu akan sulit sekali misalnya untuk diturunkan dananya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, nama kegiatan. Nah, nama kegiatan ini pasti adalah kita harus sangat jelas sekali memberikan nama. Misalnya nama kegiatannya adalah misalnya pensi. Nah, nama kegiatan ini kan bisa unik dan beraneka ragam ya Sobat Belajar. Misalnya nama kegiatan pensinya adalah misalnya namanya adalah Sekolah Bintang, misal konser sekolah 2020. Nah, misalnya konser sekolah misalnya. Wah, konser sekolah berarti kalau sekolahnya mengadakan misalnya mengadakan konser. Nah, lalu atau misalnya menggunakan nama, misalnya namanya adalah Galaxy 2021. Nah, Galaxy 2021 apa itu? Galaxy kan nama salah satu yang ada di langit kan gitu kan. Nah, lalu apa maksud galaksi? Nah, itu tidak bisa hanya seperti itu. Lalu dijelaskan dalam kurung, galaksi itu adalah kepanjangannya akronim dari misalnya nama pensi kami. Nah, seperti itu. Jadi supaya lebih jelas apa itu Galaxy 2021. Karena hanya tahu kan hanya panitia dan internal di dalamnya seperti itu. Jadi kita juga butuh untuk membrandingnya atau menjelaskannya kepada orang yang di luar sana. Seperti itu, oke? Lalu yang keempat, tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini adalah apa yang ingin dicapai dari kegiatannya. Jadi misalnya tujuan kegiatannya adalah memberikan hiburan kepada siswa, menyalurkan minat dan bakat siswa. Nah, seperti itu harus jelas, harus rinci seperti itu. Lalu yang kelima adalah target kegiatan. Nah, target kegiatan ini adalah sasaran kegiatan. Sasarannya misalnya siswa-siswi SMA se-DKI Jakarta minimal 150 orang. Nah, jadi ada targetnya tuh jelas seperti itu. Jadi ada misalnya sasaran kegiatannya adalah rentang usia berapa, lalu juga di sini juga ada minimum jumlah yang hadir ya. Nah, minimum jumlah yang hadir. Jadi supaya yang membaca proposalnya tahu, oh dia mengundangnya misalnya 200 orang gitu kan. Misalnya totalnya dia mengundangnya 2000 orang tapi diberikan dananya untuk 200 orang kan tidak tercukupi. Atau misalnya yang diundang 10 orang, misal 200 orang totalnya memberikan dana sampai untuk 10.000 orang kan, itu juga kelebihan dana. Jadi supaya jelas dan realistis karena ini ada hubungannya dengan yang lain, oke? Lalu yang keenam adalah manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatannya dampak yang dirasakan. Dampak ketika misalnya melaksanakan kegiatan ini, apa sih yang bisa dirasakan, yang bisa didapat selama melaksanakan kegiatan. Lalu yang ketujuh adalah jenis kegiatan. Nah, di sini juga harus jelas. Misalnya konsernya misalnya kalau misalnya konser seni berarti semua jenis seni ditampilkan, atau ternyata konsernya adalah konser musik saja, tidak ada tarian. Kan kalau pensi kan bisa misalnya musik tarian modern gitu kan, tarian tradisional gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya konser di kegiatan ini maksud pada kali ini adalah hanya musik saja, itu juga berbeda kan. Lalu yang kedelapan adalah waktu dan tempat. Nah, ini juga sangat penting, harus jelaskan kapan dilaksanakannya, sampai jam kapan dilaksanakannya, adakah rentang waktunya atau satu hari saja dan di mana.
Lalu yang ke-9 ada jadwal. Nah, jadwal kegiatan ini adalah susunan acara. Nah, ini harus jelas sekali dari awal pembukaan sampai nanti di akhir penutupan itu harus seperti apa. Seperti misalnya dijelaskan dirincikan seperti itu. Lalu yang ke-10 adalah pelaksana dan organisasi kerja. Nah, maksudnya di sini ada susunan panitia, siapa saja sebagai penanggung jawab, ketua pelaksana, lalu juga misalnya stafnya. Kenapa ini penting dan juga organisasi yang melaksanakannya siapa, supaya tahu siapa sih yang bertanggung jawab, siapa sih yang bisa dihubungi ketika ingin mengadakan kerjasama. Nah, ini pentingnya ada susunan panitia ini supaya tidak membingungkan siapa yang saya hubungkan sebagai saya seorang sponsor atau donatur yang memberikan bantuan kepada orang mengajukan proposal itu. Lalu yang ke-11 adalah anggaran dana. Nah, anggaran dana ini berisi perincian dana adalah berisi pemasukan dan pengeluaran. Nah, pemasukannya maksudnya apa? Kan kita belum punya. Nah, maksudnya adalah daftar nama misalnya rancangan pemasukan. Jadi misalnya direncanakan kita pemasukan kegiatan ini dari tiket penjualan tiket masuk, lalu juga dari donatur, dari sumbang misalnya dari misalnya sumbangan para siswa, orang tua siswa, atau dari sponsor. Nah, itu juga dijelaskan. Lalu pengeluarannya berapa supaya nanti ditemukan titik temunya, butuh berapa dan kekurangannya berapa. Jadi kita juga tahu berapa sih kekurangannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi salam penutup, harapan panitia dan tanda tangan. Nah, ini penutup ini ada di akhir namun terkesan tidak penting gitu. Padahal ini sangat penting sahabat belajar. Nah, ini sangat pentingnya adalah harus diberikan yang namanya tanda tangan. Nah, tanda tangan dari ketua pelaksana. Nah, kenapa ini sangat penting dan krusial? Karena banyak sekali proposal yang tidak jadi diberikan bantuan karena tidak disahkan di bagian akhir, tidak ada keterangan ketua pelaksananya siapa. Jadi sangat sayang sekali ya tidak bisa diberikan bantuan dana seperti itu. Jadi juga jangan sampai terlewat ya di bagian akhir karena wah ini tidak disahkan, tidak dilegalkan. Nah, seperti itu. Atau ada juga proposal yang namanya lembar pengesahannya berada di awal-awal halaman seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya kakak akan menjelaskan apa sih perbedaannya dengan proposal penelitian atau proposal ilmiah itu sendiri, oke? Kalau misalnya tadi proposal kegiatan, sekarang proposal penelitian atau ilmiah. Nah, kurang lebih strukturnya juga ada 12, namun isinya berbeda. Yang pertama yang sama yaitu adanya latar belakang. Nah, lalu sisanya berbeda ya. Oke, pertama dari latar belakang itu sendiri. Latar belakang berisi mengenai alasan dari mengadakan penelitian ini dan kenapa mau melaksanakan penelitian ini seperti itu. Jadi kita harus tahu nih apa sih latar. Nah, sama penulisannya adalah bersifat deduktif dan bedanya adalah jika di proposal penelitian kita harus mengetahui apa sih masalahnya. Lalu kenapa mesti melakukan penelitian ini? Jadi apa yang ingin dicari? Jadi seperti itu. Jadi kita berbasiskan data, permasalahan yang dihadapi dan juga apa solusi yang akan kita capai atau akan yang kita teliti. Lalu yang kedua adalah batasan masalah. Nah, batasan masalah ini maksudnya adalah batasan penelitian. Nah, kenapa masalah ini dibatasi? Karena supaya ruang lingkupnya terfokuskan. Jadi kita tidak secara luas dan kita terarah. Kita mau melakukan penelitian apa? Misalnya kedokteran. Nah, kalau misal mengatakan kedokteran itu masih luas. Misalnya kedokteran di bagian apa? Saraf yang mana? Nah, kan banyak. Nah, itu tujuannya supaya melakukan penelitian di bidang kedokteran. Kedokteran yang mana? Seperti itu. Contohnya di bidang pendidikan saja banyak. Apakah di gurunya? Di tenaga pengajar, tenaga pengajarnya di bagian mana, peningkatan cara mengajar, kualitas SDM-nya banyak sekali. Jadi itu batasannya ditentukan di awal dan ini berhubungan dengan variabel penelitiannya. Apa sih variabel adalah hal yang ingin dilakukan di penelitian itu atau hal yang ingin dicarinya seperti itu. Yang ketiga, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Jadi kita bertanya nih, apakah misalnya bagaimanakah potensi dari kulit kerang hijau digunakan sebagai misalnya bahan bakar alternatif seperti itu. Jadi kulit kerang hijau dihancurkan, dijadikan sebagai batu bara alternatif seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana di sini adalah pertanyaan harus dijawab dari penelitian ini. Seperti bagaimana caranya si kulit kerang ini yang diubah menjadi batu bara alternatif bisa bermanfaat untuk manusia. Seperti itu. Yang keempat, tujuan penelitian. Nah,
Tujuan penelitian ini adalah salah satu penentu keberhasilan dari penelitian Sobat Belajar kalau misalnya membuat penelitian ya. Jadi akan ditanya, misalnya, Sobat Belajar penelitiannya apa? Oke, A misalnya. Lalu tujuan yang penelitiannya apa? Ingin ini. Nah, lalu ditanya apakah sudah tercapai? Belum misalnya. Nah, berarti kalau belum berarti penelitiannya gagal. Jadi itulah pentingnya tujuan penelitian. Jadi adalah hal yang ingin dicapai dari penelitian itu sendiri, oke? Lalu yang kelima adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini sama juga dengan manfaat kegiatan, ada hal yang akan didapatkan selama melakukan penelitian. Seperti itu. Lalu yang keenam, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah berisi penjelasan mengenai apa saja teori yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu juga misal pustaka apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu dikaji, diartikan, lalu dijelaskan juga referensinya dari mana. Seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan menjelaskan variabel. Nah, di kajian tinjauan pustaka juga menjelaskan variabel yang kita gunakan apa. Nah, itu maksudnya dengan teori dari penelitian ini. Lalu yang ketujuh adalah metode penelitian. Nah, ini kita masuk ke metode penelitian adalah kita menggunakan pendekatan apa sih di penelitian ini? Apakah kita menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Nah, bagi Sobat Belajar yang belum tahu apa itu pendekatan kualitatif dan kuantitatif, maksudnya seperti ini ya. Dalam penelitian ada yang namanya pendekatannya atau metodenya kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif biasanya berisi penelitian yang lebih banyak berhubungan dengan angka, tabel, grafik, dan lain sebagainya seperti itu. Dan nanti hasil penelitiannya berupa angka-angka. Lalu penelitian kualitatif berisi penjabaran, berisi kata-kata seperti itu. Nah, pertanyaannya berarti lebih susahan yang kualitatif atau kuantitatif? Nah, tidak jawabannya. Yang benar adalah tergantung penelitiannya. Jadi, kenapa ada dua metode seperti ini? Ini disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Karena kita tidak bisa misalnya meneliti misalnya bagaimana penemuan rumus matematika baru dengan metode kualitatif. Atau sebaliknya, meneliti misalnya perilaku kejahatan sosial di masyarakat di tengah pandemi seperti ini, khususnya di daerah kumuh gitu. Karena kita menggunakan pendekatan kuantitatif itu kan sulit seperti itu. Jadi yang lebih tepat adalah menggunakan kualitatif. Bagaimana kita menjabarkan, lalu kita juga observasi, lalu juga kita wawancara dan sebagainya seperti itu. Jadi bukan yang mana yang lebih susah, yang mana lebih bagus seperti itu ya Sobat Belajar, oke? Nah, tapi ada juga misalnya menggunakan metode campuran, yaitu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya ini nanti untuk misal S1, S2, dan S3. Nah, untuk Sobat Belajar yang masih SMA biasanya ditekankan kepada memilih apakah ingin menggunakan kualitatif atau ingin menggunakan kuantitatif itu sendiri. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar. Lalu yang kedelapan adalah objek penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah himpunan atau permasalahan yang diteliti. Misalnya tadi objek penelitiannya adalah misalnya permasalahan sosial atau kejahatan di masyarakat yang tinggal di tempat kumuh di tengah wabah COVID-19. Nah, itu objeknya tuh, kejahatan sosialnya seperti itu. Nah, di sini juga ditekankan objek penelitian ini boleh orang, organisasi, atau barang yang diteliti. Dan juga misalnya objek penelitian di sini adalah halnya misalnya tadi, atau misalnya tadi kejahatan sosial itu masuk dengan objek penelitiannya. Nah, setelah kita tahu kita ingin melakukan penelitian apa dan siapa yang akan kita teliti, kita harus tahu bagaimana cara mengumpulkan datanya. Misal kita ingin mengumpulkan data keterangan dari orang-orang yang bisa dikatakan adalah pelaku dari kejahatan ini, namun kita menggunakan metodenya kuantitatif gitu kan, dihitung dengan rumus, tidak akan bisa didapat gitu kan. Nah, oleh sebab itu menggunakan metode penelitian pengumpulan data ini disesuaikan dengan jenis penelitiannya seperti itu. Nah, lalu yang ke-10 adalah analisis data. Nah, setelah kita mendapatkan data terkumpul dengan metode yang tepat dan sesuai dengan penelitiannya, kita olah datanya atau dianalisis. Nah, analisis data ini maksudnya adalah mengolah data itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan arti dari data-data ini, apa sih maksudnya. Nah, itu. Dan di proposal ini ada tujuan supaya, dengan data ini berarti nanti kita akan bahas nih di bab 4 selanjutnya. Karena proposal penelitian ini hanya dari bab 1 sampai bab 3. Pendahuluan, lalu juga kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau kajian teori, dan terakhir adalah metodologi penelitian gitu. Seperti itu. Dan yang ke-11 adalah hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan ini adalah berisi mengenai
pembahasan atau kesimpulan yang akan dicapai gitu. Karena akan dicapai loh sobat belajar. Kenapa? Karena ini masih tahap yang namanya proposal penelitian gitu. Nah, jadi ini bukan masuknya ke dalam penelitian itu sendiri. Jadi belum masuk ke tahap penelitian. Namun kita mengajukan penelitian ini. Jadi makanya di sini ada hasil yang diharapkan berisi pembahasan atau kesimpulan yang diharapkan. Jadi nanti dibahasnya tuh berarti setelah datanya didapatnya dengan cara seperti ini, lalu juga misalnya setelah metodenya seperti ini, analisis data seperti ini, berarti pembahasan nanti harusnya seperti ini ya. Diharapkan seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah kenapa adanya proposal penelitian, supaya nanti dilihat, ternyata kalau pembahasannya seperti ini, metodenya kurang tepat. Nah, itulah tujuannya, jadi diperbaiki. Jadi ketika misal proposal sudah disahkan, dilegalkan, baru kita turun ke lapangan menggunakan acuan-acuan proposal tadi, seperti itu. Jadi itulah alasannya, seperti itu sobat belajar. Kenapa kita harus membuat proposal penelitian terlebih dahulu daripada kita sebelum kita melakukan terjun langsung untuk melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini juga sama seperti yang tadi di bagian penutup di proposal kegiatan. Ini ada di akhir, namun bukan berarti tidak penting. Ini penting sekali sobat belajar. Karena yang namanya ilmiah, otomatis teori-teori ada kan bukan berasal dari kita pribadi kan. Kita mengutip dari ahli atau dari buku teori itu. Nah, karena ini namanya kaidah keilmiahan, kita harus mencantumkan sumbernya dari mana, lalu kita ini mengaksesnya kapan, dan sebagainya. Itu sebagai kita memberikan rasa hormat kepada orang-orang yang telah memiliki teori tersebut. Kita sebagai orang yang menggunakannya atau mengutipnya, seperti dan itu disampaikan di daftar pustaka. Dan ada aturan tersendirinya sobat belajar bagaimana penulisannya. Inilah perbedaan bagaimana menulis daftar pustaka di proposal penelitian dengan di proposal kegiatan seperti itu. Jadi harus misalnya harus dibalik, ada berbagai jenis menggunakan APA atau American Psychological Association atau menggunakan Harvard pendekatannya dan lain sebagainya. Itulah sangat beraneka ragam sekali bagaimana penulisan dari proposal penelitian ke proposal ilmiah itu sendiri. Oke. Nah, itu dia sobat belajar akhir dari sesi penjelasan struktur dari proposal kegiatan dan juga ilmiah. Semoga bisa sobat belajar terima dan juga tercerahkan ya apa yang kakak jelaskan. Oke. Nah, karena belajar itu mudah, sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.